Saudara 9 warga negara Indonesia yang sempat tertahan di kota Chernihiv di Ukraina berhasil dievakuasi pihak Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Jumat kemarin. Pihak Kementerian Luar Negeri menyebut para WNI ini akan tiba di tanah air pada 21 Maret mendatang. Kini para WNI masih berada di Warsawa, Polandia. Sebelumnya sejumlah upaya evakuasi gagal karena pertempuran masih terjadi antara militer Rusia dan Ukraina. Pertama, kita berkoordinasi dengan otoritas dan semua pihak yang ada di Ukraina untuk bisa mengevakuasi WNI kita. Lalu kemudian kita melakukan monitoring terhadap kondisi WNI kita yang ada di Chernihiv, termasuk pasokan logistik. Kita memberikan dukungan logistik juga melalui pihak-pihak yang ada di Chernihiv. Ditambah lagi kemarin kami pulang dapat kabar pabrik kami sudah kena bom di belakang. Yang sebelumnya bikin tempat kami sembunyi itu sudah kena bom, Pak. Jadi alhamdulillah, terima kasih, mungkin udah ditakdirkan kalau kita itu keluar. Proses evakuasi 9 warga negara Indonesia dari kota Chernihiv di Ukraina kita bahas bersama Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha, yang saat ini bisa terhubung bersama kami melalui sambungan telepon dari Warsawa, Polandia. Pak Yuda, selamat siang waktu Polandia. Pak Yuda, bolehkah saya diceritakan kembali proses pemulangan dari 9 orang WNI ini, Pak? Ya, selamat malam Mbak Sofi. Jadi, selamat malam Pak Yuda. Sampaikan memang proses evakuasi 9 warga negara kita yang berada di Chernihiv ini memang sulit ya dan menantang. Karena sejak awal, sejak adanya serangan Rusia tanggal 24 Februari, mereka memang sudah terjebak sejak awal. Jadi sesuai dengan rencana kontingensi kita, ketika terjadi eskalasi, kita memang meminta para WNI kita untuk dapat berkumpul ke titik-titik safe house. Nah, yang ada di Chernihiv ini sebetulnya titik safe house-nya ada di Kiev, di KBR Kiev, yang berjarak hanya 1,5 jam. Namun ketika terjadi serangan, mereka sudah tidak dapat menjangkau KBRI kita yang ada di Kiev, dan sejak saat itu hingga tanggal 17 kemarin, perlu waktu sekitar 22 hari untuk bisa mengeluarkan mereka dari Chernihiv. Karena memang sejak awal dan hingga saat ini, Chernihiv menjadi zona pertempuran. Oke, Pak Yuda, ini tadi dari salah satu warga negara Indonesia yang kami tampilkan wawancaranya, ini kelihatan sekali bahwa mereka lega begitu ya, bisa keluar karena lokasi tempat mereka bekerja ternyata beberapa hari lalu dibom. Untuk saat ini, kondisi fisik dan juga psikis ke-9 orang WNI ini seperti apa? Ya, alhamdulillah memang proses evakuasi ini dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu, karena betul ya, beberapa saat setelah kita evakuasi, lokasi awal tempat mereka tinggal yaitu di pabrik yang ada di sekitar selatan kota Chernihiv itu dibom oleh Rusia. Nah, saat ini di Warsawa mereka sedang menjalani pemeriksaan kesehatan dan juga tes COVID untuk bisa kita pulangkan besok ke Indonesia. Mudah-mudahan kondisi sejauh ini dalam pantauan kami kondisi mereka sehat ya, sehat. Cuman kita juga nanti akan memberikan layanan konseling psikologis jika ada trauma pasca evakuasi. Oke, jadi secara umum fisiknya sehat, tetapi nanti akan ada konseling kalau misalkan memang dibutuhkan untuk mengatasi trauma ya Pak Yuda ya. Tapi Pak Yuda, untuk memastikan ke-9 orang WNI ini bisa keluar, bisa dievakuasi, adakah upaya-upaya atau lobi-lobi diplomasi yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri supaya mereka bisa dibawa keluar dengan aman? Ya, tentunya. Jadi prioritas utama kita ketika kita melakukan evakuasi adalah keselamatan 9 saudara-saudara kita. Dan kita sangat paham bahwa proses ya atau peperangan yang terjadi di Chernihiv itu berlangsung setiap hari. Nah, oleh karena itu sejak awal kita mengupayakan adanya humanitarian corridor. Ya. Humanitarian corridor ini sebetulnya sudah disepakati oleh Rusia dan Ukraina, namun di lapangan banyak yang tidak berjalan karena detail dan teknisnya tidak disepakati oleh kedua negara. Nah, sejak saat itu kita menggunakan seluruh channel, seluruh jalur yang kita miliki di Ukraina untuk bisa mengeluarkan mereka dari Chernihiv. Jadi kita mendapat bantuan juga dari berbagai macam pihak yang ada di Ukraina untuk mengeluarkan mereka dari Chernihiv dan kemudian dapat dibawa ke Kiev. Dan setelah itu dari Kiev kita transport menuju ke Lviv.
dan kemudian setelah itu kita bawa ke perbatasan Oke. di Polandia. Pak Yuda, kalau untuk proses pemulangan mereka nanti akan seperti apa? Jadi setelah hari ini kita lakukan pemeriksaan kesehatan umum, tes PCR, mudah-mudahan hasilnya negatif. Besok kita akan pulangkan ke Indonesia dan akan tiba insya Allah di Jakarta tanggal 21 hari Senin. Oke. Berarti kalau negatif langsung besok masuk pesawat untuk pulang ke Indonesia ya Pak ya? Ya, Nah. betul. Selain 9 ini, ada juga 2 warga negara kita yang sebelumnya tanggal 11 Maret yang lalu sudah berhasil kita evakuasi dari Dnipro Oke. dan sudah ada di Warsawa, namun pada saat mau dipulangkan mereka positif COVID, jadi terpaksa harus dikarantina lebih dahulu. Mudah-mudahan kalau mereka sudah negatif, kita bisa pulangkan bersamaan besok. Kami harap juga demikian. Tapi untuk saat ini, masih adakah WNI yang masih berada di Ukraina? Ya, masih ada. Ada 23 warga negara kita yang memang sejak awal memilih untuk tetap tinggal di Ukraina karena berbagai macam alasan, utamanya alasan keluarga. Mayoritas mereka ini adalah perempuan WNI yang menikah dengan warga negara Ukraina dan juga anak-anaknya. Karena kita paham bahwa aturan di Ukraina untuk laki-laki usia 18 hingga 60 tahun tidak boleh meninggalkan Ukraina karena ada kewajiban militer, ada wajib militer di sana. Dan mereka atas pilihan sendiri tidak ingin berpisah dengan keluarganya, jadi mereka tetap stay di Ukraina. Dan kita tetap pantau. Tetap pantau ya Pak ya? Tetap ada WA group, kita tetap pantau kondisi mereka. Dan Apakah KBRI kita di Kiev tetap beroperasi. Oke, apakah misalnya mereka nanti membutuhkan bantuan logistik misalnya akan dibantu juga oleh KBRI Pak? Ya, KBRI Kiev sampai saat ini tetap beroperasi di Ukraina. Hanya lokasinya saja kita pindahkan dari Kiev menuju ke Lviv saat ini. Jadi operasional KBRI saat ini dilakukan dari Lviv di Ukraina wilayah barat. Oke, jadi memang masih ada 23 warga negara Indonesia yang atas alasan apapun memilih untuk tetap berada di sana, mayoritas karena alasan keluarga, tapi tetap akan dipantau oleh teman-teman dari Kementerian Luar Negeri, terutama oleh KBRI, dan kalau misalkan membutuhkan bantuan akan terus dibantu. Begitu ya Pak Yuda ya? Siap. Baik. Ya, Pak Yuda, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kami, Sapa Indonesia Malam di Kompas TV. Saya berharap nanti semua rombongan yang direncanakan besok pulang ke Indonesia bisa tiba dengan selamat dan sehat. Terima kasih Pak Yuda ya.